dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Bayangin. Wah, nggak gratis. Keren banget. Terus pada jam itu juga nggak ada penundaan. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi dirinya dibaptis. Kepala penjara ini seperti yang menentukan nasib lo. Berapa tahun? Dia tentu seperti itu. Bisa berbalik. Kamu yang tentuin nasib dia. Ini Paulus ada dalam kehendak Tuhan. Meskipun secara mata, secara kasat mata, pertentangannya besar banget. Jadi bukan mulus, belum tentu mulus itu dari Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 9. Ini surat-surat dia. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Jadi kamu hidup di tengah penentang. Bukan menyerah. Bukan. Kalau kamu tahu rencana Tuhan, jangan menyerah. Penentang banyak. Jangan menyerah. Wow, luar biasa. Tuhan yang membuka pintu bagi Paulus. Tapi banyak musuh. Tenang, Tuhan yang buka. Dia lawan kamu, dia sedang lawan Tuhannya kamu. Dia benci kamu, dia sedang benci Tuhan yang di dalam kamu itu. Bayangin. Jadi gini, tidak alkitabiah untuk mengerti kehendak Allah. Nah, ini penting. Tidaklah alkitabiah untuk mengerti kehendak Allah dengan mengikuti jalan yang paling sedikit perlawanannya. Enggak, bukan berarti mulus. Saudara sudah tahu cerita Ayub bukan? Siapa yang mampu? Dari sangat kaya sampai miskin melarat. Sampai badannya sakit penuh dengan segala macam. Aduh. Tapi di ujungnya kan kamu lihat. Dia bilang dulu dari kata orang. Jadi saya kenal Tuhan kata orang. Jadi jangan jadi Kristen ikut-ikutan. Jangan. Gini. Orang gak benci kamu. Kecuali kamu memang jahat. Tapi orang benci Yesus yang di dalam kamu. Ngapain jujur kayak lagi zaman kayak gini? Hah? Dibenci sama kamu. Coba lihat itu. Wow. Ketika kamu sedang mengikuti rencana Tuhan dalam hidupmu. Setan akan melawan kamu. Dan segala sesuatunya tidak selalu berjalan mudah. Memang. Tapi ini kalau kamu dengan dia, bukan kamu yang berusaha. Dari depan saya udah bilang, kamu gak perang untuk menang. Kamu perang dari posisi menang. Itu. Makanya gak ada yang tepuk dada waktu kita berhasil. Karena bukan kita memang. Bukan. Wow. Nah, 1 Korintus 2. Ayat 6 tadi. Sungguh pun demikian. Kami memberitakan hikmat di kalangan mereka. Stop dulu sebentar. Bisa enggak saya cuma tawarkan? Bisa enggak? Dari 10 keinginan kamu, dari 10 permintaan kamu. Minta gak salah loh. Yang ngomong Tuhan, mintalah. Jadi minta. Kamu mau minta apa? Tuhan yang bilang, mintalah. Apa saja aku berikan. Nah, saya hari ini cuma tawar.
Dari 10 mungkin, ada 20 terserah yang kamu minta. Bisa nggak? Mau nggak? Paling atas atau selipan satu ini paling penting. Apa? Hikmat. Minta kaya tapi sakit. Kulkasnya besar, pas dibuka bukan makanan, obat semuanya. Ini gimana? Lu kaya tapi uangnya mengalir ke apotek, ke dokter gitu. Ngapain? Gitu. Dari semua, coba selipin ini. Kalau kita sepakat, sebab saya ingin kita semua ngalamin. Hikmat. Terusin dulu ayatnya. Dari kalangan mereka yang matang. Berarti ini udah dewasa. Kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang matang. Kalau nggak ngerti, belum nih. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Nah, ada macam-macam hikmat. Yang siapa? Dari mana asalnya? Dan yang bukan dari penguasa dunia. Ada banyak nasihat buat kamu. Gitu. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Satu waktu mereka akan musnah semuanya. Terus ayat 7. Tapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah. Bisa enggak dari semua yang kamu ingin? Taruh ini di pertama. Yang tersembunyi dan rahasia. Pelan-pelan ya. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Coba pelan-pelan. Tersembunyi dan rahasia. Bagi siapa? Bagi orang lain, bagi mereka. Nah, hikmat Allah di sini dia menginjak hikmat manusia. Makanya bilang, bisa nggak? Dari semua permintaanmu, taruh ini yang. Minta nggak salah, minta. Tuhan minta mobil, udah kebanyakan yang minta. Nggak, Tuhan nggak gitu. Tuhan udah bangkrut. Tuhan nggak, itu, ya itu dia. Udah juta-juta orang minta mobil. Aduh, nanti dulu ya. Enggak, Tuhan nggak gitu. Dia nggak bangkrut. Tapi dari semua, bisa nggak? Saya mulai merubah itu. Saya pengen saudara sama-sama. Kenapa? Dari mana saya bisa dapat? Ini cerita aja. Tuhan janjikan wilayah Israel itu. Kalau saudara lihat di peta dari janji Tuhan itu terus sampai sungai Tigris, saudara. Nanti kalau kamu cari petanya sangat luas. Gila. Digenapi gak? Digenapi. Kapan? Dari sekian raja, even Daud gak dapat. Salomo yang dapat itu. Israel ada di puncak kejayaan. Hidup tanpa perang. Saya baru sadar sekian puluh tahun melayani. Baru saya, wah, makanya saya bilang hari ini, kenapa kita gak minta itu? Tahu gak Salomo? Ini dibilang anak haram. Salomo. Waktu dia minta dari Tuhan. Dia nggak minta yang lain. Dia minta hikmat. Terus dia bilang, cuman hikmat. Karena kamu minta itu. Saya kasih semuanya. Dari hikmat Salomo. Kalau kamu lihat. Semua bangsa-bangsa itu ditaklukkan. Nah, ada kesalahan banyak. Ini yang dibilang jangan ditiru. Istrinya 1000, nah gitu. Nah, itu bukan janji Tuhan, bukan. Gitu. Suruh bayangin, itu bukan perempuan-perempuan nakal di klub malam, bukan. Itu tahu nggak bagaimana raja-raja datang kepada Salomo, kayak nggak tahu mau bikin apa, kasih anaknya, kasih putih-putih, banyak gila banget. Nggak ada perang, bangsa-bangsa dia taklukan.
Cuma dengan hikmat. Ratu Sheba bisa datang bawa pasukan, bawa harta banyak. Cuman dulu saya cuma dengar. Sekarang yang saya dengar gak sebanding dengan yang saya lihat sekarang di depan kamu. Dia cuma lihat pelayan-pelayannya, servis dia. Dia bilang, belum pernah saya lihat yang begini. Itu loh hikmat. Saya meragukan kekayaannya. Karena ditulis Alkitab. Tidak ada lagi raja yang sekaya seperti Salomo. Masa sih? Nah itu. Masa sih? Cari orang-orang paling kaya di dunia lah. Masa kalah sama Salomo? Nah kali ini pelajarannya potong, saya nggak ambil semua. Nanti kamu riset sendiri. Kamu nanti lihat daftar makanannya aja. Menu makanan Salomo dalam sehari. Sekian ratus gangsa, sekian puluh rusa, sekian puluh. Itu sehari. Kali 40 tahun. Habis kebun binatang semuanya. Gangsa piaraan, gangsa gini. Berat itu sehari untuk menu makanannya. Benar loh Tuhan, dia kaya loh. Cuman hikmat. Penghasilan emasnya dalam 1 tahun. Emas. 1 tahun 666 talenta. 1 talenta itu 34 kilo. Kali 666 kali 40 tahun. Pecah kalkulator lu, pecah. Dibilang nih, perak tidak laku zaman Salomo. Seperti itu kekayaannya. Ya. Nggak ada perang, nggak bunuh, cuma dengan hikmat. Ayo, tiap hari kok saya ngomong itu. Tiap hari yang saya minta. Ayo kamu mulai. Dari semua keinginanmu. Taruh yang pertama. Biar hikmatmu yang mengatur aku Tuhan. Biar hikmatmu yang kendalikan aku Tuhan. Wow. Luar biasa. Ya. Lihat ini. Paulus nggak bilang gini. Hikmat ini disembunyikan dari pikiran manusia. Ini Paulus bilang. Hikmat ini disembunyikan dari pikiran manusia. Manusia mana? Manusia yang di luar situ. Yang gak kenal Tuhan. Tapi gini, tidak disembunyikan dari kamu. Tidak. Disembunyikan untuk kamu. Beda. Ada banyak hikmat yang dia sembunyikan untuk orang lain berusaha. Mau pergi kuliah sampai dia Harvard dimanapun. Dia gak bisa dapat hikmat yang Tuhan mau kasih buat kamu. Gak bisa. Wow. Luar biasa gak? 1 Korintus 2. Ayat 10 sampai 12. Lihat. Dia ulang lagi. Kepada kita. Sebut dirimu itu. Allah telah, sudah. Bukan satu saat nanti. Telah menyatakan. Ini yang penting. Oleh roh. Nah fokus saya. Nanti kan kita mulai bikin lagi ibadah. Pantekosta kan sudah naik, sudah bangkit. Terus Roh Kudus turun. Habis itu ngapain? Bethlehem lagi. Gitu. Nah, saya mau fokus banyak bicara tentang Roh Kudus. Karena ini yang mungkin tipis di kita. Untuk saudara bisa dapat semua ini. Karena Yesusnya sudah naik. Roh Kudusnya yang turun di dalam kita. Oleh roh, lihat ini. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Kalah tuh dosen, profesor, enggak. Roh lebih hebat. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri. Siapa yang bisa selidiki? Dosen siapa? Orang pintar mana yang bisa? Cuman roh bisa selidiki
yang tersembunyi dalam diri Allah dikasih tahu buat kamu. Wow. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu? Coba. Apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri? Kita aja, kamu nggak tahu. Bahkan itu udah istri kamu, pasangan kamu. Kamu nggak tahu apa yang di dalam dia kok. Cuman dia yang tahu. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, lalu roh Allahnya ngapain? Dia selidiki, lalu dia kasih tahu buat kita. Itu luar biasa kan saudara? Wow. Ayat 12. Kita, ini udah makanan orang dewasa. Kita tidak menerima roh dunia. Dari awal ya, pertama kamu tahu rencana Tuhan buat kamu apa. Saya dilahirkan untuk apa. Mungkin saya anak desa, di gunung, di tepi laut. Terserah di mana kamu. Pokoknya selagi lu masih hidup, lu mulai kenal Tuhan. Tuhan akan bawa kamu ketemu rancangannya. Kita nggak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah. Tujuan apa? Supaya kita tahu. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Wow. Tanpa inspirasi Allah, kita nggak akan tahu kehendaknya. Nggak akan tahu. Kita nggak akan tahu. Apakah saya punya cita-cita jadi pendeta? Kagak. Begitu lahir baru bertobat, semuanya berubah. Ya. Papa saya dimakamkan di makam pahlawan Kapahai. Tahun 61 meninggal, pangkatnya kapten di situ. Keren gak? Iya. Cuman judul aja. Kita kayak gelandangan. Gak ada nasi tahun itu. Makan jagung. Atas jasa papi, kami dikembalikan lagi ke Bandung. Dibiayain, negara yang biayain. Yang saya heran, masa kan saya masih kecil 9 tahun. Dulu gak ada pesawat, naik kapal laut. Jadi tante-tante antar ke pelabuhan, nangis. Wih, ketua saya bisa lihat lah ya, saya ketemu lah ya. Lucunya tau gak, sekian puluh tahun saya gak ingat, yang saya ingat cuman ini. Naik di kapal, saya ingat mama saya ngomong begini. Nanti anak-anak saya yang datang dan bangun Ambon. Apa waktu itu kita udah bertobat? Gak tahu, kalau saya belum. Cuman saya nonton, kalau sore-sore mami saya tutup pintu, artinya dia mau berdoa. Tutup pintu dia berdoa, bisa sejam. Ini apa? Gereja apa waktu itu? Ya di Ambon waktu itu. Sampai di Bandung berapa tahun kemudian dia meninggal. Nah itu kita kayak anak ayam kehilangan induk. Hancur semuanya. Jadi ayat ini saya bilang, iya Tuhan. Waktu saya cuma pengen jadi orang terkenal dan banyak uang. Jadi musik, agama saya musik. Di tengah jalan, bertobat tahun 82. Di situ kalau ayat yang dari atas, seperti Tuhan punya yang tercatat di bukunya waktu saya masih dalam kandungan, dibalikin. Tahun 86, saya menikah 85, 86, duduk bangun pagi, tercatat. Saya tulis tuh di lembaran itu, jam 3.45 pagi, tanggal 25 Mei, tahun 86. Saya baca. Pergilah ke timur, bersembunyilah di sungai Kerit. Burung gagak telah kuperintahkan memberi makan engkau di sana. Apa timur? Nggak tahu hari itu. Seperti yang saya bilang tadi. Nggak tahu seketika. Waktu berjalan. 87. Reinhard Bongke datang di Jakarta. Papasan dengan Pak Arifin. Hei Chris. Ngapain di Jakarta? Yuk kita ke timur. Yuk melayani timur. Bantu saya di Bali.
Dengar timur, langsung ingat. Tapi belum tahu. Terus. Sampai saya ke Bali. Indah banget. Nah, fokusnya berubah karena Bali sorga. Waktu saya mulai tahu timurnya Ambon, gua tengking tuh Ambon setiap kali dengar Ambon. Nah, lihat, tapi Tuhan gak bisa gagal. Sampai akhirnya kita 2 tahun. Surat pengutusannya tuh 2 tahun dari Bali. Jadi kemarin saya dengan istri, kita melayani retreat di Bali. Anak-anak muda yang dulu kita pimpin udah menikah, udah berkeluarga, kita ketawa-ketawa. Dulu saya ke airport, mereka tulis pakai spanduk, tanggal pulang kami hanya 2 tahun tulis gitu. Selama di Ambon, tiap hari saya contreng. Hitung, cepat-cepat selesai, mau balik lagi ke Bali. Itu fokusnya berubah. Padahal Tuhan panggil sini. Tapi lihat, Tuhan tidak salah. Tuhan tidak salah. Sampai akhirnya hari ini. Belum selesai, nggak tahu, masih nanya. Mau tukar pakai apapun saya nggak mungkin tukar. Karena sudah mulai ngerti. Gitu. Ini inspirasi Tuhan mengalahkan semuanya. Sedikit lagi, 1 Korintus 2. Hari ini semua tentang suratnya Paulus saja. 1 Korintus 2. Ayat 14 sampai 16. Nah, kita sudah Kristen. Tapi kita ada di mana? Kita dalam posisi apa? Ini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Kata yang dipakai antropos fisikos, fisik, manusia daging, manusia duniawi. Kenapa? Baginya satu kebodohan. Apalagi kamu secara akademis hebat, punya gelar. Kadang-kadang kita membodohkan hal-hal yang dari Roh Allah. Baginya kebodohan. Paulus bilang ini, ia tidak dapat memahaminya. Memang gak bisa. Kamu gak bisa. Coba kamu bedah firman Tuhan seperti matematika gitu gak bisa. Kenapa? Hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sejak kamu masih muda, coba mulai dari sini. Supaya kamu gak ketipu. Menderitanya lebih banyak lagi. 15. Tetapi manusia rohani. Nah, tadi duniawi, ini rohani. Menilai segala sesuatu. Kamu bisa mengidentifikasi apa yang kamu lihat. Karena kamu rohani. Terus gini, ia sendiri tidak dinilai orang-orang lain. Artinya gini, orang sulit mengidentifikasi kamu. Sulit. Mereka sulit nilai kamu. Karena ada perubahan. Kenapa ya? Ini dulu tetangga saya nih. Ada apa ya dia? Nah, sulit. 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Coba. Sehingga ia dapat menasehati dia. Nah ini, tetapi kami, sekali lagi, kami ini manusia rohani. Memiliki pikiran Kristus. Manusia rohani, antropos pneumatikos. Itu judul saudara. Secara fungsi kamu boleh pembantu rumah tangga, supir kayak Gojek, terserah. Itu bukan identitas. Identitas kamu manusia rohani. Artinya kamu memiliki pikiran Kristus. Kalau semua kita begini, goncang. Ini kota goncang. Wow. Siapakah yang tahu itu? Nah, gitu. Siapakah yang bisa tahu pikiran Tuhan? Gitu. Bosmu yang paling tinggi di kantor bisa nanya sama kamu. Karena di dalam kamu ada pikiran Tuhan. Pilihannya di kamu. Iman berdasarkan cerita sejarah dari cerita ini.
nggak menyelamatkan kamu. Sangat penting. Oh beta pung oma opa semua ketemu Kristen nanti dulu. Kalau itu cuma cerita sejarah, sorry, dia nggak nyelamatin kamu. Pikir lagi, tidak nyelamatin kamu. Bukan iman tentang cerita Yesus, tetapi iman kepada Yesus dan darahnya. Worship team, saya minta. Saya mau kasih lihat ini tentang iman yang kalau cuma cerita. Hati-hati, jangan bangga. Katong sukre sumpah dari mama pumporo lah beto kurang ajar gitu. So tahu banget. Dari dalam poro lah beto sukre yang gini-gini nih. Nah. Gini, ini untuk kata percaya. Ini untuk kata percaya. Ada satu ateis. Orang yang bilang gak percaya Tuhan. Ini ateis. Dia lagi jalan. Di satu tebing. Dia selalu bilang gak ada Tuhan. Gak ada. Tiba-tiba dia jatuh dari tebing. Waktu dia jatuh. Dia sempat pegang satu cabang pohon. Bergantung. Dia sempat pegang. Terus mulai bunyi. Krek. Krek artinya bisa patah dan lu mati. Nah di situ dia berperang. Ini ada yang bisa tolong saya enggak? Dia cuma ingat teman-temannya yang dulu suruh dia percaya Tuhan. Nah dalam keadaan seperti itu. Dia panggil Tuhan. Tuhan tolong saya. Saya mau percaya kepada kamu. Bagus nggak? Sangat bagus. Tapi percaya perlu diuji. Kamu lihat Paulus tadi? Kamu lihat nggak mulus jalan kita. Untuk menunjukkan kualitas percaya kamu. Mau jatuh gini. Tahu nggak dia dengar suara audible. Suara itu bilang gini. Lepaskan tanganmu. Jadi dia pegang tangan itu udah bunyi. Dan Tuhan memang mau tolong. Tuhan bilang, lepaskan tanganmu. Dan dia nggak melepas, dia takut. Kalau gue jatuh, terus Tuhan nggak ada gimana? Nah, jadi hanya ngomong percaya gampang. Hanya berteriak percaya gampang. Tapi waktu Tuhan bilang ini, lepaskan, itu melawan akal sehat. Lepaskan tanganmu. Kata percaya kamu perlu dibuktikan dengan kesulitan yang kamu dalam. Padahal kalau dia lepas, ada tangan yang berkuasa yang bisa menopang dia. Tapi dia nggak lepas. Berarti itu yang saya bilang, percaya berdasarkan hanya cerita, kamu binasa tetap. Kamu harus sungguh-sungguh percaya. Surrender, serahkan dirimu.